Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Novi Safitri akan menjelaskan tentang tugas besar 2 mata kuliah Kapita Selekta Industri, yaitu tentang pengolahan limbah tinta pada mesin cetak Flexo. Oke, kita lanjut ke pengertian. Limbah adalah suatu unsur yang sudah tidak terpakai atau berasal dari hasil pembuangan. Limbah ini ditemukan dari hasil industri akhir seperti hasil pembuangan. Akan tetapi zat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terdapat unsur tertentu yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Untuk itu diperlukan pengolahan termasuk pada pengendalian limbah B3. Limbah B3 yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, beracun, yang jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan sekitar. Limbah berbahan beracun dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, limbah dari sumber yang spesifik. Ialah suatu limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu pabrik maupun industri tetapi pada bagian tertentu. Yang kedua adalah limbah yang tidak spesifik, termasuk pada limbah B3 yang dihasilkan pada aktivitas proses pemeliharaan alat, pelarutan kerak, dan lainnya. Yang ketiga adalah limbah dari sumber lainnya, yaitu pada hasil proses yang berbahan kimia tetapi sudah kadaluarsa atau produk tertentu yang sudah tidak memenuhi spek. Yang ini ada ciri-ciri limbah B3 yaitu memiliki sifat korosif, iritatif, berbahan radioaktif, mengandung racun, bisa menyebabkan iritasi, mudah meledak, terbakar, dan mempunyai sifat reaktif. Cara kerja pengolahan limbah tinta. Yang pertama yaitu limbah tinta pada mesin Flexo disalurkan atau dikirim ke WWT melalui pipa limbah tinta. Jadi ini kan proses Flexo pasti kan cetak gitu kan. Nah, kalau jadi ada sisa-sisa limbah dari tinta tersebut lalu akan diproses melalui selang-selang untuk dikirim ke WWT. Converting. Yang kedua yaitu ke proses mixing. Jadi limbah tinta Flexo masuk ke mesin mixing tank. Yaitu ketika proses mixing tank itu dicampur dengan aluminium sulfat. Setelah melalui proses kedua, ada proses ketiga yaitu filtrasi. Dari filtrasi ini memindahkan limbah dan air. Jadi limbah kan nggak bisa didaur ulang. Yang kedua ada air, jadi air itu bisa didaur ulang menjadi bersih. Seperti gambar di sini terdapat pemisahan limbah yang padat dan yang cair. Ini yang padat dan yang cair akan masuk ke wastewater yaitu di store tank. Setelah proses filtrasi maka berlanjut ke proses pengeringan limbah padat B3. Pada proses pengeringan ini biasanya dibutuhkan waktu 3 hari agar padat, tapi tergantung juga dengan cuaca. Kalau cuacanya cerah yaitu 3 hari, kalau musim hujan seperti saat ini biasanya sampai 5 hari. Limbah padat lalu dimasukkan ke karung. Ya, untuk limbah padat yang sudah diambil, standar kekeringan ke maksimum 50% ditindaklanjuti penanganannya dengan menggunakan skop.
masukkan limbah padat ke karung jumbo kurang lebih 500 kilo dan pastikan ceceran-ceceran limbah padat tidak masuk saluran air hujan. Seperti gambar di sini yaitu karung-karung yang udah berisi dengan limbah. Ini cara kerja pengolahan limbah yang tadi, yaitu pertama sebelum memulai pekerjaan persiapan terlebih dahulu perlengkapan kerja dan pastikan karung tidak bocor. Biasanya yaitu memakai sarung tangan dan jangan lupa untuk membawa skop. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kondisi kekeringan limbah padat yang dihasilkan dari drying bed setiap hari pada pukul 3 sore berdasarkan tanda atau informasi dari pihak WWT Converting. Limbah padat yang sudah kering dapat diambil dengan standar kekeringan ke maksimum 50%. Yang keempat, menggunakan skop, masukkan limbah padat ke karung jumbo dan pastikan ceceran limbah tidak masuk saluran air hujan. Yang kelima, dalam keadaan normal, pengiriman limbah ke inkinerator setelah terkumpul sebanyak 8 karung, sedangkan pada kondisi abnormal tergantung pada kondisi di lapangan. Apabila limbah tidak dapat segera dikirimkan ke insinerator, simpan limbah tersebut di area WWT Converting dan ditutupi terpal supaya tidak terkena air. Yang ketujuh yaitu bersihkan peralatan kerja, area-area kerja sekitarnya di mana ceceran-ceceran limbah padat dikembalikan ke drying bed dan tidak dibuang ke saluran hujan. Yang terakhir yaitu simpan alat kerja tempat yang telah ditentukan oleh di gudang. Oke, ini ada tindakan perbaikan dan pencegahan yaitu pertama, apabila karung bocor selama penyimpanan di WWT, segera dipindahkan ke karung yang tidak bocor. Yang kedua, hubungi personal seksi WWT Converting bila limbah B3 yang akan diangkut dari seksi tersebut tidak dikelola dengan baik. Ketiga yaitu apabila limbah B3 tidak dapat di-unloading di area inkinerator, hubungi personel inkinerator untuk mengarahkan ke lokasi lain. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.